Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh warga di tempat ini. Pada pagi hari ini, kita akan mengikuti bersama kebaktian pelepasan pendeta konsulen dan pelayanan perdana pendeta baku GKJW Jemaat Sambirejo. Saya akan menyampaikan informasi, yaitu yang pertama, ibadah minggu dan patuen selama pandemi kita akan masih lakukan di kelompok kecil atau di rumah-rumah dan akan didampingi oleh penatua diaken setempat. Untuk persembahan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah, persembahan langsung dimasukkan di depan pintu masuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 9, bait yang pertama. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah di saat ini. Panggilan Tuhan dalam ibadah saat ini bersama kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa membersamai saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Bahagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama di awal ibadah ini disiapkan dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat yang ke-22. Yang demikian sabda Tuhan. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Mari bersama kita merespon akan sabda Tuhan ini dengan kidung jemaat 429 bait yang ketiga. Kami belajar
menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kita, mari bersama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyatakan penyesalan dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Diawali dengan doa pribadi. Setelah itu kami akan melanjutkan. Mari bersama-sama kita merendahkan hati kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Begitulah adanya kami di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan tahu lebih dalam dari setiap pengakuan dan penyesalan yang kami akui di hadapan-Mu. Bersama kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami gagal untuk mewujudkan kasih sejati Allah dalam kehidupan bersesama, baik dalam kehidupan persekutuan maupun dengan sesama. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Karuniakan di hati kami roh yang baru, roh yang membangkitkan semangat, agar kami mampu setiap saat berjuang untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Pengampun sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 300 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Andaikan Yesus kau bukan milikku dan tak kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Para kekasih Tuhan, sebagai tanda sukacita dan suka hati kita bahwa Tuhan berkenan mengampuni kita, bersama saya undang untuk berdiri dan kita akan menerima berita sukacita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru,
dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Kita merespon akan sabda bahagia ini dengan Kidung Jemaat 396, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pelepasan pendeta konsulen Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sambirejo. Oleh karena itu, pendeta konsulen GKJW Jemaat Sambirejo dipersilahkan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan surat keputusan nomor 057/2 Romawi, Eskep/08/2019 tentang pendeta konsulen di GKJW Jemaat Sambirejo atas diri Pendeta Musa Samuel Hurulean STH. Pada saat ini akan mengakhiri masa baktinya selaku pendeta konsulen di jemaat ini. Sejak surat keputusan ini diterbitkan sampai saat ini, Saudara Pendeta Musa Samuel Hurulean STH telah ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi di Jemaat Sambirejo. Tentunya, selama melayani, diiringi dengan segala pengalaman suka maupun duka, tawa dan juga tetesan air mata. Namun semuanya ini diimani secara sungguh dan serius sebagai bagian karya kehendak Tuhan di dalam Jemaat Sambirejo ini, dan jemaat ini pun telah mengalami bagaimana kesungguhan abdi Allah ini melayani. Jemaat yang terkasih, sebelum Saudara Pendeta Musa Samuel Hurulean STH mengakhiri masa pelayanannya sebagai pendeta konsulen di Jemaat Sambirejo, mari terlebih dulu kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Pelayan Harian Majelis Daerah
Kediri Utara 2. Majelis Daerah Kediri Utara 2. Surat keputusan nomor 053 garing 2 Romawi strip Eskep garing 11 garing 2020 tentang pelepasan Pendeta Musa Samuel Hurulian STH sebagai pendeta konsulen di GKJW Jemaat Sambirejo. Pelayan Harian Majelis Daerah Kediri Utara 2 menimbang 1. Perlunya penataan pelayanan dan pengaturan pertenagaan di GKJW Majelis Daerah Kediri Utara 2 sesuai dengan program pembangunan jangka panjang PPJP GKJW. 2. Keputusan sidang ke-117 2020 Majelis Agung tentang Pendeta Suwito MSI untuk menjadi pendeta baku di GKJW Jemaat Sambirejo. Mengingat Pranata GKJW tentang jabatan-jabatan khusus Bab 2 Pasal 14 mengenai pendeta konsulen memutuskan melepas Pendeta Musa Samuel Hurulian STH sebagai pendeta konsulen di GKJW Jemaat Sambirejo sejak tanggal 6 November tahun 2020. Pertama, kepada yang bersangkutan diberi cinta kasih selama menjadi konsulen sesuai dengan kesepakatan jemaat yang menjadi tempat konsulen. Kedua, selanjutnya yang bersangkutan kembali berstatus sebagai pendeta baku di GKJW Jemaat Pare. Ketiga, Majelis Daerah Kediri Utara 2 menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian Pendeta Musa Samuel Hurulian STH yang telah dicurahkan selama ini di GKJW Jemaat Sambirejo. Surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruannya. Ditetapkan di Sambirejo tanggal 6 November 2020. Pelayan Harian Majelis Daerah Kediri Utara 2, Ketua Pendeta Agus Budi Kristanto SSI ditandatangani, Sekretaris 1 Jajar Hudia Wahyana SOS ditandatangani. Surat keputusan ini diberikan kepada 1. Pendeta Musa Samuel Hurulian STH, 2. BHMC GKJW Sambirejo, 3. BHMC GKJW Pare, 4. Arsip. Pembacaan surat keputusan selesai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengingat beberapa waktu yang lalu sebelum saudara kita, Pendeta Musa Samuel Hurulian STH, mengawali pelayanannya sebagai pendeta konsulen di GKJW Jemaat Sambirejo,
kita telah bersama-sama membawa beliau di dalam doa, memohon tuntunan kebijaksanaan yang asalnya dari Sang Kepala Gereja itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada saat ini saudaraku, sebelum Pendeta Musa Samuel Hurulean mengakhiri masa bakti pelayanannya sebagai pendeta konsulen di jemaat ini, akan semakin istimewa jika kita juga membawa beliau di dalam doa. Oleh karena itu, Pendeta Musa Samuel Hurulean STH dipersilahkan berdiri. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kidung Jemaat 320 baitnya yang pertama. Mari bersama dengan segala kerendahan hati kita, bersama kita menghadap Tuhan, kita membawa saudara kita di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Engkau Sang Kepala Gereja kami, ya Allah, yang telah mengutus abdi-abdimu, para pelayanmu, untuk mengemban tugas tanggung jawab, mewartakan kasih Allah sebagai wujud kerajaan Allah tergambar nyata dalam kehidupan di dalam dunia ini. Secara istimewa Engkau pula yang mengutus abdimu, Pendeta Musa Samuel Hurulean STH, untuk terus ambil bagian dalam setiap karya Tuhan. Teristimewa langkah perjalanan di dalam dinamikanya sebagai pendeta konsulen di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sambirejo. Kami menyadari, ya Tuhan, bahwa kami sebagai manusia yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kami sebagai manusia abdimu yang dipenuhi dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa hamba-Mu ketika melayani di jemaat ini mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami membawa hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkenanlah Engkau untuk menyucikan dan mengampuni setiap apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau pun juga melihat kesungguhan hati, keseriusan diri untuk menyerahkan secara total setiap pelayanan-pelayanan yang dialaminya. Kami percaya, ya Tuhan, itu juga membuat hati Tuhan semakin bersuka cita atas diri Pendeta Musa Samuel Hurulean tempat ini bersama dengan setiap pelayan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sambirejo. Pada saat ini beliau akan mengakhiri masa baktinya sebagai pendeta konsulen di tempat ini, ya Allah. Kami memohon Engkau Sang Kepala Gereja kami, Engkau benar-benar terus menguatkan beliau dalam langkah pelayanan selanjutnya dimanapun beliau berada. Kami menyerahkan secara total hidup kehidupan Pendeta Musa Samuel Hurulean ke dalam tangan kuasa Allah. Engkau sendiri yang akan menyertai,
Engkau sendiri yang akan memberkati. Secara total dan utuh kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau semakin menjadikan beliau, Pendeta Musa Samuel Hurulean ini, sebagai abdi yang semakin rendah hati, tanggung jawab, dipenuhi kesetiaan, dan secara total menyerahkan diri hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan secara total kehidupan keluarga ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan sendiri juga memberkati keluarga besarnya, anak-anaknya, dan semua kerabatnya, hingga keluarga besar Pendeta Musa Samuel Hurulean juga semakin menjadi sarana terciptanya pelayanan beliau, semakin hari semakin nyata dan semakin dirasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perkenankan pada saat ini kami bersama-sama menengadah kepadamu, memohonkan berkat bagi saudara kami ini. Kasih karunia, damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir membersamai kehidupanmu, saudaraku, Pendeta Musa Samuel Hurulean STH, untuk semakin menjadi abdi Allah yang semakin setia, secara total menyerahkan hidup hanya untuk kemuliaan namanya, saat ini kekal selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mewakili pelayan harian Majelis Daerah Kediri Utara 2 dan mengucapkan banyak terima kasih atas segala kesungguhan, keseriusan saudara di dalam melayani Jemaat Sambirejo sebagai pendeta konsulen. Tuhan yang melihat kerendahan hati saudara, Tuhan yang melihat tanggung jawab saudara, Tuhan yang mengutus, Tuhan pula yang akan mengurus. Tuhan memberkati saudara bersama dengan keluarga saudara. Amin. Bapak Pendeta Musa Samuel dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita diperkenankan untuk hidup bersama dengan abdi-abdi Allah yang istimewa, yang secara total ingin terus memberikan dirinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terus-menerus memberikan dirinya untuk mewartakan kasih Allah sebagai wujud kerajaan Allah itu tergambar nyata dalam kehidupan ini. Hitung Jemaat 320 baitnya yang kedua.
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah berkata, saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan bacaan firman-Mu di dalam Al-Quran. Berkatilah kami Tuhan, sertailah kami, supaya kami dapat mengerti dan mewujudkan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita akan membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengadulah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bijaksana gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami minyak untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami itu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 53, "Tuhan Allah telah berfirman." Baik, ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar untuk hari ini?
Kita bersyukur karena kasih-Nya, karena berkat-Nya, karena penyertaan-Nya, kita dapat dipertemukan untuk membangun ibadah pada saat ini. Meski kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun kita masih dapat merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap acara perkawinan atau katakanlah resepsi atau pesta perkawinan, kalau kita lihat, kita perhatikan, ada Jawa. Seringkali kita dapat melihat adanya laki-laki atau para laki-laki muda dan juga para perempuan muda itu sedang melakukan satu tugas, berjajar. Kalau di situ biasanya ada karpet berwarna merah, mereka itu berdiri berjajar sampai ke pelaminan. Orang menyebut laki-laki muda yang berjajar ini, perempuan muda yang berjajar ini disebut sebagai pager ayu dan pager bagus. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah terlibat di dalam acara ini. Tentunya mereka berpakaian adat, yang laki-laki tentu boleh dikatakan ganteng-ganteng gitu ya. Yang perempuan cantik-cantik. Tugas mereka biasanya adalah ikut ambil bagian dalam menerima tamu. Dan juga biasanya mereka mencatat para tamu undangan yang datang. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang perlu dilakukan adalah mereka mempersiapkan diri dengan baik supaya mereka dapat menjadi, katakanlah, pelayan atau orang-orang yang dapat membantu jalannya pesta perkawinan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi nampak juga ada keterlibatan gadis-gadis atau perempuan-perempuan muda dalam suatu acara perkawinan. Zaman dulu, dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, setiap ada pesta perkawinan atau acara perkawinan, dalam adat mereka, kalau kita membaca beberapa literatur, kita dapat menemukan bahwa mempelai laki-laki yang akan datang ke kediaman mempelai perempuan itu juga melibatkan laki-laki muda atau teman-temannya lah. Demikian juga mempelai perempuan juga melibatkan teman-teman perempuan atau gadis-gadis muda. Ada yang mencatat bahwa menurut Rut 4 ayat 2 itu memang jumlahnya 10. Mereka dilibatkan, khususnya perempuan-perempuan itu dilibatkan untuk bertugas melayani para tamu yang datang, bertugas untuk melayani orang-orang atau pengiring dari mempelai laki-laki. Tentu juga mereka dipersiapkan secara khusus dan harus siap sedia untuk memberikan pelayanan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi ada yang menarik. Dari 10 orang yang terlibat di dalam pesta perkawinan atau acara perkawinan itu, 5 orang dikatakan sebagai gadis-gadis yang bodoh. 5 orang lagi dikatakan sebagai gadis-gadis yang
bijaksana. Ini yang menarik untuk kita perhatikan. Mengapa mereka dikatakan bodoh? Bacaan kita tadi menjelaskan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kebodohan yang dilakukan oleh gadis-gadis itu adalah mereka membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Dalam arti mereka memang pada saat itu membawa penerang, membawa pelita, tetapi tidak membawa persediaan minyak. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Mereka tidak memprediksi dan mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan juga berpikir kira-kira nanti mempelai laki-laki itu datang tepat waktu atau tidak. Ataukah juga bisa saja lama atau molor begitu. Nah, mereka tidak memprediksi itu, sehingga yang mereka persiapkan ya itu saja, tidak ada yang lain. Mereka tidak berpikir untuk kedepannya. Mereka tidak berpikir lagi apa yang harus dilakukan, dan mereka tidak berpikir lagi hal-hal yang sekiranya akan terjadi atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka tidak mampu untuk berpikir itu, sehingga mereka nampaknya santai saja, ya sudahlah, untuk saat ini saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika 5 gadis bodoh itu tidak menyediakan minyak sebagai cadangan, tidak memikirkan ke depannya, waktu yang akan terjadi di masa depan, karena memang berbagai macam kendala yang mungkin terjadi, berbeda dengan gadis berikutnya, yaitu dikatakan sebagai 5 gadis bijaksana. Mengapa dikatakan sebagai 5 gadis bijaksana, Bapak dan saudara-saudara? Karena mereka membawa pelita dan mereka juga membawa dalam buli-buli mereka minyak untuk sebagai cadangan. Mereka mampu untuk memandang ke depan. Mereka mau untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang mungkin terjadi. Mereka mampu untuk memprediksi sesuatu. Mereka mampu untuk dapat memikirkan apa yang akan terjadi, kira-kira apa saja yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Seakan-akan Bapak Ibu dan saudara-saudara mereka tahu ya, kira-kira mempelainya itu bisa saja datangnya itu tidak sesuai dengan jadwal. Mereka sudah antisipasi, mereka sudah siap. Ini berarti bahwa mereka berpikir panjang, mereka berpikir jauh, mereka berpikir masa depan, mereka berpikir ke depan. Tidak hanya saat ini, tetapi juga ke depan. Inilah yang dikatakan sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Yang menarik lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 5 bodoh, 5 bijaksana. Tentunya mereka sama-sama, nampaknya mereka sama-sama sehati, karena ada 5 dan tidak 1. Mereka sama-sama sehati, baik yang bodoh maupun yang bijaksana, sehati, sepikir, sepakat untuk tidak, yang bodoh untuk tidak menyediakan minyak, tetapi yang bijaksana juga sepakat, sehati, sepikir untuk mempersiapkan cadangan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini, dari gambaran ini, mari kita juga melihat kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. Kita yang ikut ambil bagian
di dalam pelayanan. Di bidang apapun juga, atau di komisi apapun juga, di lingkup apapun juga, kita yang terlibat dalam pelayanan Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya adalah, mana yang kita pilih? Apakah kita seperti gadis-gadis yang bodoh? Ataukah kita seperti gadis-gadis yang bijaksana? Persamaannya mereka sama-sama sepakat. Persamaannya mereka sama-sama sehati sepikir. Nah, tentunya Bapak Ibu dan Saudara, harapan kita semua, harapan saya pribadi, bersama-sama dengan Bapak Ibu, para penatua, diaken, jemaat Sandirejo, dan seluruh warga jemaat, kita dimampukan untuk seperti gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang luar biasa itu, yang juga tidak hanya memikirkan pada saat ini, tetapi juga kita dimampukan untuk berpikir jauh ke depan, untuk juga memprediksi, untuk juga melihat apa yang kira-kira terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, fokus kita adalah bagaimana persekutuan kita, bagaimana gereja kita, bagaimana jemaat kita itu mampu untuk melangkah ke depan, melihat hal-hal apa yang kemungkinan akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Mengatakan pelayanan yang visioner, mampu melihat ke depan, mampu merencanakan sesuatu, mampu untuk menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin akan terjadi di mana kita tidak dapat menduganya nanti, tetapi secara hati, dalam kebersamaan, dalam kekompakan, kita bisa bersama-sama seperti gadis-gadis yang bijaksana. Sehingga apapun yang terjadi, ketika kita mampu untuk melakukan itu, kita selalu siap. Segala kemungkinan yang terburuk terjadi, kita juga selalu siap. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita merasakan bahwa gereja kita, persekutuan kita, selalu diberhadapkan pada berbagai macam dinamika dan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Misalnya, siapa yang pernah menyangka bahwa gereja, persekutuan kita juga terdampak dengan situasi pandemi COVID-19? Siapa yang pernah menyangka? Dan kita juga tidak tahu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sampai kapan hal ini akan terjadi. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak situasi yang berubah di dalam kehidupan persekutuan kita, dalam pelayanan yang kita lakukan. Nah, kita diajak untuk mampu berpikir ke depan, memprediksi apa yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Disinilah Bapak Ibu dan Saudara, kebersamaan itu, kekompakan itu harus kita wujud nyatakan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mampu untuk melakukan itu. Dan memang kita harus mengakui, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya kelemahan. Baik gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana, pada akhirnya mereka juga lelah, pada akhirnya mereka juga mengantuk, pada akhirnya mereka juga tertidur, sebagai bentuk kelemahan secara manusia. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, tentu ada kelemahan di sana sini. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang penting adalah ketika kita melihat bahwa kita ini lemah, bersama-sama kita mau untuk saling bahu-membahu.
saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain, sehingga kita selalu siap sedia untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan sembahan yang terbaik, dan semuanya itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keunggulan diri sendiri, tetapi semuanya adalah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari dalam kebersamaan, dalam kekompakan, kita fokus untuk melangkah ke depan, menjalani kehidupan persekutuan, menjalani kehidupan bergereja seperti gadis-gadis yang bijaksana. Tuhan memberkati. Amin. Saat itu bagi kita. Saat itu selesai. Mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat 446, bait yang pertama. Setialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama orang percaya memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berkat Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kebutuhan kita senantiasa tercukupi karena berkat dan kasih Tuhan. Di awal kita memasuki ruang ibadah ini, kita juga sudah mengumpulkan persembahan kita. Tiba saatnya kita serahkan itu kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Namun sebelum kita menyerahkannya, mari kita dasari dengan sabda Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 bagian A yang demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu
dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Mari kita iringi dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Dan nanti doa syafaat ini kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini ya Tuhan, di mana kami masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, kami masih dapat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuliakan dan beribadah kepada Tuhan. Bersyukur atas semua yang boleh Tuhan nyatakan. Demikian juga dinamika pelayanan dalam kehidupan berjemaat, bergereja kami ya Tuhan. Kami juga merasakan bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai. Terima kasih pula atas pertolongan Tuhan kepada saudara terkasih kami, Bapak Pendeta Samuel Hurulean STH, yang juga sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di jemaatmu ini, Jemaat Sambirejo. Terima kasih karena pertolonganmu. Dan selanjutnya ya Tuhan, kami juga akan berproses bersama hambamu ini, bersama dengan seluruh Natua Diaken Jemaat Sambirejo dan seluruh warga jemaat Sambirejo, juga akan berproses bersama untuk menjalani kehidupan persekutuan di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kasih Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat melakukannya bersama-sama. Biarlah kami boleh seperti gadis-gadis yang bijaksana, untuk senantiasa dapat kompak bersama, sehati untuk masa depan jemaat Tuhan di tempat ini. Sungguh kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk itu semua. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Karena pandemi, maka jemaat belum bisa beribadah bersama di gedung gereja ini. Kami mohon kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya mereka juga boleh senantiasa bersemangat untuk membangun persekutuan, bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kami yang sedang menjalani studi. Mereka harus studi secara daring di rumah mereka masing-masing. Biarlah itu tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar, tidak mengurangi semangat mereka untuk menambah ilmu, dan berikan kesabaran untuk para orang tua yang mendampingi anak-anak kami.
Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami serahkan kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk mendukung pelayanan baik di lingkup jemaat maupun juga gereja Kristen Jawi Wetan pada umumnya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jika pada saat ini bangsa ini masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19, segala daya upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh lepas dari situasi pandemi ini. Demikian juga vaksin yang boleh diupayakan, biar itu boleh menjadi berkat untuk kami semua, seluruh warga negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, dan masih ada acara yang lain yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kasih Tuhan, agar acara-acara selanjutnya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Marilah kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Mari kita juga melanjutkan perjalanan pelayanan kita. Biarlah kita senantiasa dapat menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana di dalam melayani. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama mengakhiri ibadah ini. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara-saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 425 bait yang ketiga. Jangan kita tinggal diam mendengar. Jangan kita tinggal diam mendengar, dirilah janganmu
kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan saudara semuanya hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Itu Jemaat 472. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ibadah penempatan pendeta konsulen dan pelayanan perdana pendeta Bagu GKJW Jemaat Sambirejo telah selesai kita ikuti dengan baik dan lancar. Namun masih ada acara berikutnya yang harus kita ikuti bersama, yaitu yang pertama, sambutan. Sambutan ini nanti akan dilakukan oleh wakil dari PHMJ Sambirejo, dari pendeta konsulen dan PHMJ Kediri Utara 2. Kemudian yang kedua adalah perkenalan dengan keluarga Bapak Pendeta Suwito MSI. Dan yang terakhir yaitu doa penutup. Langsung saja kita akan masuk di dalam sambutan yang pertama. Sambutan ini akan disampaikan oleh Penatua Udiono selaku wakil dari PHMJ Sambirejo. Kepada Penatua Udiono dipersilakan. Selamat siang. Salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mana pada hari ini kita sudah diperkenankan untuk bersama-sama membangun kebaktian pelepasan Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulian STH sebagai pendeta konsulen di GKJW Jemaat Sambirejo. Sekaligus kita menyambut kedatangan Bapak Pendeta Suwito MSI sebagai pendeta baru di GKJW Jemaat Sambirejo, yang mana pada acara hari ini tadi dalam kebaktian kita sudah mendengarkan khotbah perdananya. Sungguh kita patut bersyukur apa yang sudah terjadi di saat ini. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, mewakili BHMJ GKJW Jemaat Sambirejo, yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulian STH yang telah melayani di GKJW Jemaat Sambirejo tidak terasa lebih dari 1 tahun. Kita bersama-sama dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Samuel. Kita patut bersyukur karena meskipun sebagai pendeta konsulen, keberadaan Bapak Pendeta di GKJW Sambirejo bisa kita rasakan kehadirannya.
Tentunya di dalam kebersamaan kami, yaitu Penatua Diaken bersama Bapak Pendeta dalam pelayanan di GKJ Sambirejo, ada suka dan dukanya. Tapi kami merasa banyak hal yang kami peroleh dari Bapak Pendeta Musa Samuel. Dan kami juga mewakili teman-teman mohon maaf Pak, jika selama kami bersama dengan Bapak Pendeta Musa Samuel melayani di GKJ Jemaat Sambirejo ini, ada yang tidak berkenan di hati Bapak Pendeta Musa Samuel, kami sekali lagi mohon dimaafkan. Karena kami menyadari Pak, terutama teman-teman pelayan harian Majelis Jemaat Sambirejo ini, selama baik dalam rapat PHMJ, di dalam sidang majelis, kadangkala ada celetuk kata-kata yang tidak mengenakan kepada Bapak. Oleh karena itu kami sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan atau kesalahan dari teman-teman yang ada di GKJ Jemaat Sambirejo. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dari BAMD Kediri Utara 2 yang saat ini sudah hadir sekaligus menjalankan tugas pelayanannya dalam rangka pelepasan Bapak Pendeta Musa Samuel Julian STH. Kehadiran bapak-bapak sekaligus ini menjadikan sukacita bagi warga jemaat kami yang ada di Sambirejo. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas pelayanannya yang perdana kepada Bapak Pendeta Suwito MSI yang saat ini sudah kita dengarkan bersama. Kalau kita cermati bagaimana Bapak Pendeta mengajak kepada kita semua Penatua Diaken, warga jemaat, untuk bagaimana jemaat atau gereja Sambirejo ini semakin hari menatap ke depan semakin indah, dengan kita bisa berlaku seperti 5 gadis yang bijaksana. Mari kita sambut ajakan Bapak Pendeta Suwito ini dengan sukacita. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Suwito bahwa Jemaat Sambirejo ini merupakan jemaat yang termasuk agak besar Pak, karena ada di Indo aja ada 7 kelompok, pepantannya ada 5 dan 1 capas yang sebentar lagi akan menjadi jemaat. Tetapi di beberapa pepantan ini tidak jauh jaraknya dari Indo Pak, yang paling jauh itu hanya 7 km, jadi tidak terlalu jauh, ditempuh hanya perjalanan mungkin 20 menit sudah sampai ke tempat. Itu keberadaan Jemaat Sambirejo. Kami bersama Penatua Diaken ini ada sekitar 60 lebih Pak. Oleh karena itu kami siap bersama Bapak Pendeta untuk bersama-sama belajar melayani di GKJ Jemaat Sambirejo ini seperti ajakan Bapak, dengan seperti 5 gadis bijaksana, sehingga jemaat kita Sambirejo ini kedepannya akan semakin tumbuh iman dan segala kegiatan aktivitasnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga perlu kami sampaikan pada Bapak Pendeta Suwito, di dalam rangka pelayanan Bapak Pendeta di GKJ Jemaat Sambirejo, jemaat baru bisa menyediakan rumah kapanditan yang non AC Pak. Jadi mohon maaf, mungkin nanti kalau musim kemarau ini ruangannya juga panas. Jadi itu yang bisa
disediakan, dan mungkin tadi malam bersama keluarga bisa tidur enggak Pak? Karena Kapanditan itu dekat dengan jalan raya yang 24 jam penuh dengan kendaraan. Mudah-mudahan bisa tidur nyenyak Pak ya, meskipun dekat dengan jalan raya. Dan yang selanjutnya di dalam rangka pelayanan, Jemaat Sambirejo juga baru bisa menyediakan fasilitas kendaraan, tetapi kalau hujan tetap harus pakai mantel, dan kalau panas juga harus kepanasan. Jadi itu kemampuan daripada GKJ Jemaat Sambirejo dalam rangka untuk memberikan fasilitas kepada Bapak Pendeta Suwito beserta keluarga. Tetapi kami yakin bahwa apa yang ada ini tidak menurunkan semangat Bapak Suwito untuk bersama-sama melayani dengan kami demi kemajuan Gereja Kristen Jemaat Sambirejo saat ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulian STH yang telah melayani, dan juga selamat kepada Bapak Pendeta Suwito MSI yang memapai tugas pelayanan barunya di Jemaat Sambirejo. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Penatua Udiono yang sudah menyampaikan sambutannya. Ya, menanggapi tadi kendaraan yang roda 2, ya kita berdoa saja. Mungkin Pak Suwito sebentar di sini sudah kita juga bisa menyediakan yang roda 4. Apakah tidak begitu Bapak Ibu dan Saudara? Ya, kita berdoa untuk kasih itu ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Pendeta Konsulen, dalam hal ini Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulian STH. Dipersilakan Bapak Pendeta. Iya, Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Akhirnya doa Jemaat Sambirejo terjawab. Puji Tuhan. Iya, selamat siang, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu. Untuk minggu besok warga jemaat nanti menerima. Ini katanya Pak Jajar. Iya, jadi terima kasih untuk kedatangan para tamu undangan. Kami ucapkan selamat datang bagi Pak Suwito sekeluarga. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi kami untuk melayani selama kurang lebih 14 bulan. Sebelum saya melanjutkan, saya mengundang yang merasa menjadi istri, tolong bersama-sama, karena saat berawal kami di sini kami berdua, sehingga saya perlu mengundang. Iya, ternyata sudah datang. Baik Bapak Ibu, saya bersukacita dan bersyukur karena pengalaman selama 14 bulan di Sambirejo itu ternyata memberikan hal baru banyak bagi saya. Ini jujur, saya tidak basa-basi, tapi banyak hal yang baru bagi saya, dan saya justru belajar banyak hal untuk harus ada bersama-sama dengan warga jemaat Sambirejo maupun teman-teman anggota majelis jemaat, dan saya bersyukur itu. Saya diberi kesempatan untuk menikmati pengalaman baru, dan saya percaya bahwa, bukan saya percaya tapi memang jemaat Sambirejo itu dalam tanda kutip unik. Non sewu, unik. Uniknya apa?
Kalau mau diberikan orang Batak siap, mau diberikan orang Ambon siap, mau diberikan orang Jawa siap. Itu uniknya luar biasa. Sehingga dinamika itu mau jalan cepat ya cepat, mau jalan lambat ya lambat, dan ini luar biasa. Sebuah realitas yang kami hadapi selama kurang lebih 14 bulan, dan itu yang kami sungguh syukuri apa yang kami alami bersama. Pengalaman-pengalaman pelayanan juga saya mendapatkan banyak hal. Bagaimana diajak untuk berlari. Jadi Pak Wito mungkin nanti teman-teman mengajak untuk tidak hanya berlari tapi maraton. Tapi saya percaya Pak Wito juga berasal dari jemaat yang besar, pasti bisa bersama-sama dengan panjenengan berlari terus menyongsong yang terbaik ke depan. Jadi saya katakan tadi unik. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, saya hanya mau mengibaratkan, ini kiasannya sekedar kiasan, walaupun tidak sama sekali sama. Kiasannya saya itu Yohanes Pembaptis yang berada di masa transisi. Pak Suwito itu dalam tanda kutip Tuhan Yesus yang diutus untuk ada di jemaat Sambirejo. Jadi di kesempatan ini saya katakan tidak sama ya. Tadi saya hanya memakai kata kiasan. Ini masa transisi ini saya sudah lewati. Sekalipun dalam kekurangan dan keterbatasan, kini saatnya panjenengan sudah menerima yang menjadi permohonan kita bersama. Pak Suwito sudah ada bersama-sama, dan saya percaya beliau akan memulai dengan kekuatan yang jauh lebih besar untuk melakukan yang terbaik bagi jemaat ini. Sehingga saya katakan tadi, di masa transisi dengan kapasitas kami yang sangat sederhana, ini saat ketika kita bersama-sama selama 14 bulan itu banyak hal yang mungkin saya lakukan tidak optimal dan mengecewakan teman-teman majelis jemaat ataupun jemaat secara keseluruhan, saya mohon dimaafkan. Panjenengan memaafkan tidak, bukan urusan saya, yang penting saya sudah minta maaf. Iya, saya katakan sekali lagi, kebersamaan kita yang sekalipun singkat, tapi saya merasa nyaman bersama-sama dengan Bapak Ibu. Sekalipun namanya Sambirejo, sekedar Sambi ya, saya kalau Sambi itu iya, tapi Rejo itu rame sukacita, begitu yang saya pahami. Jadi senang bersama-sama dengan kita, dengan Bapak Ibu sekalian, sampai ke pantan-pantan, pengalaman-pengalaman yang indah. Saya mohon maaf sama sekali Bapak Ibu ketika ada yang tidak berkenan. Yang belum panjenengan puas nanti dipuasin sama Bapak Pendeta dalam banyak hal. Terima kasih untuk teman PHMJ dari Pare, ada yang mewakili yang juga sudah beri kesempatan bagi saya. Terima kasih kedatangannya. Oleh karena corona jadi cuma satu toh yang kami izinkan untuk datang bersama. Oh, ada dua yang datang menemani saya bersama-sama di sini, dan mereka siap membawa saya kembali untuk pulang ke Pare. Iya, jadi begitu. Dan juga istri saya juga datang mengambil untuk mau bawa kembali ke Pare. Itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih teman-teman PHMD yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar banyak hal. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan keputusannya untuk mengutus saya melayani, dan saat juga saya sudah mengakhiri masa tugas konsulen di Jemaat Sambirejo. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Selamat siang, selamat untuk hari ini, selamat siang, dan untuk Bapak Ibu selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.
Ya, Bapak Pendeta dimohon tinggal di sini posisi di depan, Pak. Kita akan memberikan sesuatu untuk Bapak. Dari jemaat kita akan berikan tali asih. Dipersilahkan kepada yang bertugas. Pada Bapak Edi Sucinto, monggo ke aturan. Ya, tentunya apa yang bisa disampaikan kepada Bapak Pendeta Sam, karena itu nilainya atau nominalnya atau mungkin apa saya nggak tahu, apa mungkin gram atau nominal, tetapi rasa keterikatan antara Pak Sam dan jemaat Sambirjo meskipun sekarang sudah tidak di sini masih ada terus berlaku. Akan dipercaya. Apapun itu Sam begitu dengan direct. Saya kira berat akan saya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hal yang berkesan ketika saya melihat Bapak Pendeta Samuel adalah saya akan meniru senyumannya yang manis. Itu yang membuat saya, saya harus belajar banyak untuk tersenyum. Ketika bertemu dengan siapapun beliau selalu begini. Ya. Untuk yang ketiga, sambutan ketiga kita akan ikuti bersama, yaitu sambutan dari perwakilan PHMD Kediri Utara 2 pada Bapak Pendeta Agus Budi. Dipersilakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Di sini saya mewakili teman-teman pelayan harian Majelis Daerah Kediri Utara 2. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah kroyo-royo rawuh pada ibadah saat ini. Teman-teman pendeta Kediri Utara 2, dulur-dulur PHMD dan semua yang terlibat secara langsung di dalam ibadah saat ini. Saya mewakili teman-teman PHMD mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean bersama dengan GKJW Jemaat Sambirejo yang sudah menjalani proses dinamika pelayanan yang begitu istimewa, dinamika pelayanan yang begitu indah. Semoga hadirnya Pak Pendeta Samuel di tengah-tengah kehidupan berjemaat Sambirejo itu benar-benar menjadi sebuah sarana kesukacitaan, tumbuh kembangnya jemaat semakin terasa dan semakin nyata. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Sambirejo yang sudah dalam tanda kutip ngopeni dulur kami Pak Pendeta Samuel selama proses pelayanan di tengah-tengah jemaat Sambirejo ini. Mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Suwito yang pada saat ini sudah melayani jemaat Sambirejo sebagai pelayanan perdana di tempat ini. Saya mendengar bahwa besok hari Minggu Bapak Pendeta sudah melayani ibadah pemberkatan perkawinan. Ngaten nggih? Leres nggih? Nah, semoga dengan adanya simbol itu adalah simbol di mana pemberkatan perkawinan itu identik dengan sebuah kemesraan, identik dengan sebuah cinta, relasi yang indah, dan semoga itu menjadi simbol yang benar-benar nanti nyata terwujud dengan hadirnya Pendeta Suwito ini. Jemaat Sambirejo bersama-sama dengan beliau itu mampu menjadi sebuah jemaat yang dipenuhi dengan kemesraan, dipenuhi dengan keindahan, relasi yang harmonis, relasi yang dipenuhi dengan cinta,
yang terus mengalir dan dapat dirasakan bukan hanya jemaat sini tetapi juga lingkungan sekitar. Ngaten nggih? Dan mengutip salah satu renungan yang disampaikan oleh Pak Pendito tadi, bahwa saya tadi rodok kepingin kudu guyu begitu. Ketika beliau mengatakan, mari kita sepakat untuk menjadi gadis yang simbol gadis 5 bijaksana. Saya dalam hati berpikir, semoga itu yang terjadi, karena sama-sama sepakat tadi itu loh. Semoga tidak sepakat untuk menjadi gadis yang ora tahu jogo-jogo. Nah, semoga kesepakatan yang dibangun adalah kesepakatan untuk tumbuh kembangnya jemaat bukan hanya hari ini, tapi juga untuk masa depan. Sehingga jemaat Sambirejo benar-benar menjadi jemaat yang visioner ngendikane Pak Pendito Kolowau. Dan terakhir dari saya, ketika Pak Pendeta Musa Samuel tadi dawuh ngendikan bahwa Sambirejo itu unik, iso dijak gas banter, iso dijak gas kendo. Tapi kalau saya pribadi boleh matur, gak usah banter-banter di awal, gak usah kendo-kendo di awal, sing sedengan wae, tapi tambah suwe tambah banter. Timbang digas di awal kok tekok tengah-tengah gasnya pedot. Nah, semoga kontinuitas ataupun keberlangsungan itu berjalan dengan sewajarnya saja, tetapi menjadi sebuah keindahan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih buat pesannya ya Pak Pendeta. Perkenalan dengan keluarga Bapak Pendeta Suwito. Monggo keaturan Bapak Pendeta Suwito sekeluarga untuk berada di depan Ibu. Monggo. Sama. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi di sambutan ada yang bertanya kira-kira tadi malam kami angler atau tidak, yang jelas tidurnya sangat nyenyak. Ya, meskipun situasinya berbeda ketika kami di Rejo Agung yang boleh dikatakan sepi, dan di sini rame dengan kendaraan, tetapi kami bisa menikmati istilahnya malam pertama dengan penuh sukacita. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja yang saat ini hadir, maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara warga jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Suwito, asal dari, kalau jemaatnya adalah jemaat Mojo Agung ketika saya mengawali atau menjadi warga jemaat, itu jemaat Mojo Agung. Kemudian perkenalkan pula istri saya, namanya adalah Lumunturing Sih Angrenani. Saya ulangi, Lumunturing Sih Angrenani. Angrenani. Biasanya orang keliru Anggraeni, tapi Angrenani. Nah, panggilannya adalah Bureren, R-E-R-E-N, Bureren. Kemudian anak kami bernama Karis Abimantrana. Karis Abimantrana. Panggilannya adalah Bim Bim, karena kami suka slang waktu itu. Panggilannya Bim Bim. Oke. Kalau tadi dikatakan ada Batak, ada Ambon, nah ini kami asli
Jawa. Nggih. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kita berproses bersama untuk menjalani kehidupan persekutuan berjemaat di tempat ini, mungkin nanti Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang mungkin berbeda dengan pelayan-pelayan sebelumnya. Ya, itulah kami. Ya, mungkin gaya kepemimpinan, gaya dalam melayani berbeda. Ya, itulah kami ini. Ya. Monggo sekali lagi kita bersama-sama bekerja sama, kemudian bersatu hati untuk membangun kehidupan persekutuan agar kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Kita bekerja sama untuk menjalani kehidupan bergereja ini dengan berbagai macam dinamika yang akan kita hadapi bersama di waktu-waktu yang akan datang. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, yaitu doa penutup akan disampaikan oleh Penatua Soehartono. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kalau peristiwa siang hari ini berjalan dengan baik, itu adalah berkat Tuhan yang kami terima pada hari ini. Biarlah apa yang terjadi hari ini, baik ibadah maupun acara seluruhnya pada siang hari ini, akan dapat membangun gereja-Mu, Jemaat Sambirejo ini, ke depan lebih baik, untuk bisa bersama-sama wujudkan kebenaran dan karya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Demikian juga peristiwa hari ini akan membangun kami semua, diri pribadi kami warga jemaat-Mu, untuk bisa bersama-sama bekerja sama dengan seluruh jajaran baik Bapak Pendeta Majelis Jemaat dan seluruh badan pembantu dan komisi, bersama-sama membangun gereja-Mu ini dan sekaligus membangun iman kita pribadi masing-masing warga jemaat ini lebih baik, dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, kami bersama-sama akan mengakhiri acara pada siang hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, akan tetapi kami tetap mohon penyertaan Tuhan. Perjalanan kami dari rumah ibadah ini sampai di rumah kami masing-masing beroleh keselamatan. Demikian Tuhan, seru dan permohonan kami, semua hidup dan kehidupan kami hanya satu kami serahkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.